Semangat pagi adik-adik smart. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Kak Bas, media sharing dan diskusi mata pelajaran fisika. Di video kali ini, kita akan berdiskusi bab 1 kelas 10 SMA, yaitu besaran dalam fisika. Ada beberapa subbab pada bab 1. Untuk besaran satuan dan dimensi, sudah kita bahas pada video sebelumnya. Bisa dilihat juga di deskripsi ya. Untuk sharing kali ini, kita akan membahas pengukuran dan angka penting. Sedangkan subbab lainnya, yaitu hasil pengukuran, akan kita bahas pada video selanjutnya. Ikuti terus ya. Sebelum melanjutkan, dibantu subscribe, like, and sharing, agar adik-adik tidak ketinggalan sharing dan diskusi pada materi selanjutnya, serta agar lebih banyak lagi yang mendapatkan manfaat dari video ini. Kita juga akan adakan sharing khusus untuk membahas soal-soal, jadi jangan sampai terlewat. Adik-adik smart, mari kita mulai. Untuk dapat mengukur nilai suatu besaran, tentu diperlukan alat ukur tertentu. Berbeda besaran yang diukur, tentu beda pula alat yang digunakan. Yang pertama adalah alat ukur panjang. Masih ingat ya adik-adik smart, panjang adalah besaran pokok yang satuannya dalam MKS adalah meter. Alat yang digunakan untuk mengukur panjang disebut mistar. Jarak terdekat antara dua garis pada mistar adalah 1 mm atau 0,1 cm. Ingat ya, jarak antara dua garis yang berdekatan pada skala yang lebih teliti disebut juga skala terkecil. Sedangkan ketelitian adalah setengah dari skala terkecil, yaitu setengah dikalikan dengan 0,1 cm, hasilnya adalah 0,05 cm. Kita rubah ke milimeter menjadi 0,5 mm. Alat ukur panjang kedua adalah jangka sorong. Biasa digunakan untuk mengukur panjang benda yang lebih kecil dimensinya, seperti diameter kelereng, diameter uang logam, dan lain-lain. Jangka sorong ada yang analog dan ada yang digital. Untuk yang digital, tinggal membaca hasil pada layar yang terdapat pada display di alat jangka sorong tersebut. Sedangkan yang analog, ini yang akan kita bahas bagaimana nanti cara menggunakannya. Adik-adik smart, hasil ukur jangka sorong, hasil ukur jangka sorong lebih teliti dibandingkan dengan mistar. Suatu jangka sorong terdiri atas rahang tetap dan rahang geser. Pada rahang geser atau disebut skala Nonius, skala terkecilnya adalah 0,1 mm, sehingga ketelitiannya adalah setengah dari 0,1 mm sama dengan 0,05 mm atau 0,005 cm. Ingat, ketelitian alat ukur adalah setengah dari skala Nonius atau skala terkecil. Jangka sorong yang ditemukan kebanyakan dengan skala terkecil 0,1 mm. Namun adik-adik smart perlu tahu juga bahwa ada jangka sorong yang menggunakan skala terkecil 0,05 mm dan bahkan lebih kecil dari 0,02 mm. Berikut ini kita akan bahas bagaimana cara membaca hasil ukur panjang menggunakan jangka sorong. Kita akan mengukur tebal benda merah tersebut. Adik-adik smart perhatikan bahwa angka 0 pada skala Nonius berhenti di mana nilai pada skala utama adalah 1,1 cm. Selanjutnya, pada skala Nonius perhatikan garis berimpit antara skala utama dan skala Nonius, yaitu pada angka 6,5, sehingga pada skala Nonius nilainya 6,5 kita kalikan dengan skala terkecilnya 0,1 mm, hasilnya 0,65 mm. Selanjutnya hasilnya ditambahkan 1,1 cm ditambah 0,65 mm, kemudian kita samakan dulu penyebutnya ya, kita samakan satuannya supaya bisa langsung dijumlahkan. 11 mm ditambah 0,65 mm sama dengan 11,65 mm.
mudah ya. Baik, contoh berikutnya. Angka 0 pada skala nonius berhenti pada 4,7 cm. Lanjut, angka yang berhimpit 4 dikalikan 0,1 mm sama dengan 0,4 mm. Sehingga tebal benda yang diukur adalah 4,7 cm ditambah 0,4 mm. Samakan dulu satuannya, 47 mm plus 0,4 mm sama dengan 47,4 mm atau 4,74 cm. Semoga adik-adik smart mudah memahami tentang jangka sorong. Selanjutnya, kita akan bahas alat ukur yang lebih teliti lagi, yaitu micrometer scope. Biasa digunakan untuk mengukur diameter kawat, ketebalan uang logam, dan lain-lain. Pada micrometer scope terdiri atas rahang tetap dan rahang putar. Skala nonius terdapat pada rahang putar. Skala terkecil skala utama adalah 0,1 mm. Namun ada juga alat yang beredar di pasaran menggunakan skala terkecil 0,5 mm. Sedangkan skala terkecil pada skala nonius adalah 0,01 mm, sehingga kita bisa hitung ketelitiannya adalah setengah dari skala terkecil. Skala nonius sama dengan 0,05 cm. Berikut ini bagaimana cara mengukur menggunakan micrometer scope. Pada skala tetap terbaca 5,5 mm berhenti pada garis skala nonius. Selanjutnya perhatikan garis yang berhimpit antara garis horizontal pada skala tetap dan skala nonius, yaitu 26. Sehingga 26 kita kalikan dengan 0,01 mm. 0,01 mm adalah skala terkecil skala nonius. Sama ya caranya seperti pada jangka sorong. Hasilnya adalah 0,26 mm, lanjut 5,5 mm ditambah 0,26 mm, hasilnya adalah 5,75 mm atau 0,576 cm. Adik-adik smart, tadi kita sudah bahas beberapa alat ukur panjang. Selanjutnya, kita akan bahas alat ukur besaran lain, yaitu massa dan waktu. 3 besaran utama pada besaran pokok. Massa satuannya dalam MKS adalah kilogram. Alat yang digunakan untuk mengukur massa adalah neraca Dacin, neraca Ohaus, dan neraca sama lengan. Gambarnya seperti berikut ini. Sekarang juga sudah banyak alat ukur massa dalam bentuk digital. Berikutnya alat yang digunakan untuk mengukur waktu adalah jam, baik itu jam tangan maupun jam pasir. Kemudian ada lagi stopwatch. Satuannya lebih luas lagi, ada kalender dan lain-lain. Ada banyak alat yang bisa digunakan untuk mengukur satuan waktu. Serta ada banyak jenis satuan dalam besaran waktu. Detik, jam, menit, hari, bulan, dan tahun. Ada window. Kak Bas yakin adik-adik sudah tahu bagaimana mengkonversinya. Next time kita akan coba perjelas dengan membahas soal-soal. Bab terakhir pada video kali ini adalah angka penting. Angka penting adalah angka dari hasil pengukuran yang terdiri atas angka pasti dan angka taksiran. Angka pasti atau eksak adalah perhitungan dari skala alat terukur. Berikut ini ketentuan dalam menentukan angka penting. Pertama, angka selain angka 0 adalah angka penting. Contohnya di sini adalah 44,35. Semuanya adalah angka penting karena semuanya adalah angka bukan 0. Yang kedua, pada bilangan desimal, angka 0 terletak antara angka bukan 0 dan angka 0 yang terletak setelah angka bukan 0 adalah angka penting. Contohnya,
40,05 cm. Ada 4 angka penting ya, karena kedua angka 0 berada di antara angka bukan 0. Contoh berikutnya adalah 0,05. Terdapat satu angka penting karena angka 0 berada sebelum angka bukan 0, tidak termasuk angka penting. Sedangkan contoh ketiga 0,050 terdapat dua angka penting. Iya, karena angka 5 dan angka 0 setelah angka 5 adalah angka penting. Baik, aturan yang ketiga, pada bilangan non-desimal hanya angka 0 yang terletak antara angka bukan 0 termasuk angka penting. Contohnya 4005, 4005. Ada 4 angka penting ya, karena angka 0 yang berada di antara angka bukan 0 termasuk angka penting. Contoh lainnya adalah 50. Ada satu angka penting. Kenapa? Kalau di bilangan desimal, 0 setelah angka bukan 0 adalah angka penting, aturan nomor 2. Maka di sini 0-nya tidak termasuk angka penting. Begitu juga dengan 7650, ada 3 angka penting. Aturan keempat, semua angka sebelum orde pada notasi ilmiah adalah angka penting, sehingga ini pengecualian untuk aturan sebelumnya. Contoh, 2,5 kali 10 pangkat 7 ada 2 angka penting. 2,50 kali 10 pangkat 7 ada 3 angka penting. Pokoknya semua angka sebelum notasi ilmiah termasuk angka penting. Baik, kita lanjutkan adik-adik smart. Kelima, untuk operasi penjumlahan dan pengurangan hasilnya hanya boleh mempunyai satu angka taksiran saja. Contoh, 105,316 memiliki satu angka taksiran paling kanan yaitu angka 6, ditambahkan dengan 23,52 yang juga memiliki satu angka taksiran yaitu angka 2, kemudian ditambahkan dengan 7,8 yang memiliki satu angka taksiran yaitu angka 8, hasilnya adalah 136,636 memiliki 3 angka taksiran, sehingga harus dibulatkan menjadi satu angka taksiran saja menjadi 136,6. Keenam, untuk operasi perkalian dan pembagian hasilnya adalah yang memiliki angka penting paling sedikit dari unsur-unsur angka yang dikalikan atau dibagikan. Contoh 10,7 dengan 3 angka penting dan 2,2 dengan 2 angka penting, hasilnya 23,54. Sehingga sesuai aturan perkalian pembagian angka penting harus memiliki angka penting unsur yang paling sedikit yaitu 2 angka penting, kita bulatkan menjadi 24. Baik. Berikutnya adalah bagaimana cara membulatkan angka penting. Yang pertama, bila di bawah angka 5, maka dibulatkan ke bawah atau angkanya dihilangkan. Contoh, 40,32 kita akan bulatkan menjadi satu angka di belakang koma menjadi 40,3. Nah, di sini karena angka 3 karena angka 2 adalah di bawah 5, maka angka 2-nya kita hilangkan. Sedangkan bila di atas 5 dibulatkan ke atas, contohnya 40,37 kita bulatkan menjadi 40,4. Nah, karena ada angka 7 yang lebih besar dari 5, maka angka 3-nya kita bulatkan ke atas menjadi 4. Namun bila sama dengan 5, harus diperhatikan bilangan sebelumnya. Bila angka ganjil, maka dibulatkan ke atas, namun bila angka sebelumnya adalah angka genap, dibulatkan ke bawah atau ditiadakan atau dihapus. Contohnya 40,35 karena angka sebelumnya ganjil yaitu 3, maka dibulatkan ke atas menjadi 4 sehingga pembulatannya satu angka di belakang koma menjadi 40,4.
Berikutnya 40,45 kita bulatkan ke bawah, yang karena sebelum angka 5 adalah angka genap, maka menjadi 40,5. Berikutnya, untuk penulisan notasi ilmiah, A dikalikan 10 pangkat N, di mana A adalah angka penting yang nilainya adalah lebih besar dari 1 dan lebih kecil dari 10. Sedangkan N adalah orde atau pangkatnya. Contoh, 27 miliar atau 27.000 juta. Kita tuliskan 2,7 kali 10 pangkat 10. Nah, karena kita ambil angka 2 sebagai A-nya, maka jumlah pangkatnya dihitung setelah angka 2. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Demikian kita peroleh pangkat 10-nya. Kemudian untuk contoh desimal, di sini kita ambil 9 untuk nilai A-nya, sehingga untuk pangkatnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, 8 karena dia adalah angka desimal, maka pangkatnya bernilai minus 8. Nah, baik adik-adik, smart semuanya, semoga mudah dimengerti apa yang sudah kita diskusikan tadi. Kemudian bila ada hal-hal yang adik-adik smart kurang pahami, silakan bertanya di komen. Kak Bas akan dengan senang hati untuk menjawabnya. Demikian sharing dan diskusi kita pada video kali ini untuk pengukuran dan angka penting. Terima kasih sudah menyimak, like dan subscribe video ini. Sampai ketemu di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam